Kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya mau dengar dulu nih suara dari teman-teman semua yang udah hadir pada kegiatan kita kali ini. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabarnya baik. Alhamdulillah. Kalau seperti itu ya teman-teman, semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiska Fajriani, saya perwakilan dari Yapindo. Di sini saya yang akan memandu kegiatan temu pakar kita pada kesempatan kali ini teman-teman. Nanti di sini kita akan sama-sama kita sharing-sharing nih bersama narasumber kita pada kesempatan temu pakar kita kali ini. Kita nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi kita di sini sekedar sharing-sharing bersama narasumber kita. Kemudian nanti juga di akhir akan ada sesi kuis ya teman-teman, kuis berhadiah dan juga ada link sertifikatnya untuk nanti teman-teman semua bisa isi. Baik, kalau seperti itu pada kesempatan kali ini di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber yaitu Dr. Dian. Dokter Dian. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi Mbak Fiska dan teman-teman semuanya. Ini masih muda ya, jadi saya panggil adik atau teman nih? Teman ya? Teman-teman boleh dok. Oke. Baik, saya izin memperkenalkan secara singkat ya dok ya. Narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Dian Wuri Astuti, teman-teman. Beliau kelahiran di Bantul pada tahun 1985. Sekarang jabatan beliau sebagai lektor dengan golongan atau pangkat 3D Penata. Beliau merupakan lulusan dari S1 jurusan Kimia MIPA di UGM, kemudian melanjutkan S2 jurusan Kimia MIPA juga di UGM, Kimia Lingkungan, dan melanjutkan lagi S3 jurusan Kimia MIPA di UGM Ilmu Kimia. Kira-kira di sini teman-teman ada yang dari UGM nggak nih? Oke, mungkin belum ada. Mungkin teman-teman di sini masih malu-malu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, di open aja mic-nya supaya suasana kita lebih hidup lagi pada kesempatan kali ini. Baik, kalau seperti itu, Dr. Dian udah siap belum nih untuk sharing materi ke teman-teman semua yang ada di sini? Oke, insya Allah ya. Kita mulai ya. Baik, kalau Dr. Dian juga udah siap, teman-teman semua kelihatan antusias juga nih di sini, maka dari itu kita bisa mulai saja dok ya. Oke, baik Mbak Fiska, saya mulai share screen ya. Baik, silakan dok. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada PT Yapindo yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semua ya yang hari Sabtu itu hari libur ya buat teman-teman ya mungkin ya. Tapi itu masih antusias ya untuk mengikuti serangkaian acara dari Yapindo yang sangat banyak sekali ya agendanya. Alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kita bersama ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Wuri Astuti ya. Jadi saat ini saya berprofesi sebagai dosen di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema ya terkait diskusi mengenai safe water, safe life ya. Jadi tentang air itu adalah isu sangat strategis ya. Kita terutama di kesehatan ya, saya rasa ini semuanya dari background kesehatan ya teman-teman ya? Atau Iya, ada Bu. yang lain? Oh ya, oke. Jadi apa saja sih nanti yang akan kita bahas ya di sini? Oke ya, jadi ada beberapa orang ya, jadi beberapa orang yang sangat tertarik sekali ya, maksudnya sangat antusias ya terkait dengan air itu ya. Nah ini dari beberapa ilmuwan dan juga ada dari seniman ya. Jadi kalau kita ingat ya, ini ada Leonardo da Vinci ya, yang dulu pernah pernah heboh ya, bukan heboh ya, maksudnya pernah karyanya itu sangat fenomenal sekali ya. Ada yang masih ingat mungkin terkait karya dari Leonardo da Vinci dari teman-teman di sini?
Ada tidak yang ingat apa sih karyanya gitu ya? Jadi Leonardo da Vinci ini kan dulu pernah terkenal dengan karya yang maha besar ya. Jadi dia adalah pelukis Mona Lisa ya. Nah, dan kemudian dia juga ternyata tertarik menggambarkan lukisan ya, lukisan bagaimana aliran dari air ya, sehingga Leonardo da Vinci ini juga disebut sebagai Master of Water gitu ya. Dari quote-quote-nya ya, antara lain itu beliau mengatakan bahwa water is the driver of nature ya. Jadi air itu adalah penggerak kehidupan gitu ya. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu ada beberapa penulis ya dari namanya Barbara Tolver ya. Beliau lahir tahun 1955 dan karya bukunya itu sangat banyak sekali dan bahkan bestseller ya, di dunia itu sudah bestseller. Barbara juga menyatakan bahwa air itu adalah kehidupan ya, tapi dari disampaikannya beberapa ketakutan ya, keberadaan air itu jika terlalu sedikit atau terlalu banyak ya, itu adalah itu menimbulkan beberapa kekhawatiran gitu ya. Kemudian banyak sekali ya sebenarnya terkait dengan air ya, quote dari para ilmuwan, para seniman seperti itu. Oke, kemudian apa yang nanti akan kita pelajari ya di sini. Jadi teman-teman saya harapkan nanti lebih sadar ya, kita semua memiliki kesadaran yang lebih ya terkait dengan air ya. Keberadaan air sekarang, kemudian bagaimana keberadaan air di masa depan ya, dan dikaitkan dengan data statistik ya yang nanti akan kita bahas bersama ya. Apa sih yang perlu kita lakukan ya agar kita itu bisa menjamin ya, kita bisa menjamin di masa depan itu air itu masih ada, terutama air minum yang layak ya untuk kita minum. Karena kalau kita bahas air itu kan luas ya, air limbah itu juga air, kemudian ada air laut ya, apakah mereka semua itu bisa kita konsumsi ya untuk di kemudian hari ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghemat air gitu ya. Nah, nanti ada beberapa tips ya yang saya sampaikan di sini. Nanti apakah ini relevan dengan teman-teman semua atau mungkin nanti ada saya punya tips yang lain Bu, saran gitu ya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang mungkin yang sudah bekerja, lah itu seperti ini, lah nanti bisa kita bahas bersama. Oke ya, jadi air itu kan tampak ya, jadi tampak yang namanya bumi ya. Jadi hampir 71% itu bumi itu tertutupi oleh air, tapi ada masalah di sini ya. Dari 71% yang tertutupi air itu merupakan air laut yang asin ya. Setuju ya, air laut asin ya. Nah, apakah bisa kita langsung kita minum ya? Tentu tidak ya. Jadi perlu pengolahan. Nah, misalkan yang disebut sebagai desalinasi ya. Bisa kita merubah air asin itu menjadi air yang kita minum. Tetapi permasalahannya apa ya? Jadi permasalahannya itu adalah biaya ya. Jadi membutuhkan biaya yang sangat banyak ya untuk mengolah air yang asin tadi menjadi air tawar siap untuk kita minum ya. Jadi air asin itu kurang lebih ada 97,5% ya, dan 2,5%-nya ini baru air tawar. Air tawar sendiri tidak bisa langsung kita konsumsi, kita minum ya. Karena 79% dari air tawar ini merupakan es ya, es abadi, gletser ya. Nah, kemudian 20%-nya itu adalah groundwater ya, air tanah. Terus kemudian yang 1%, 1% ya, persennya itu isinya apa? Itu yang berasal dari air danau atau air sungai. Nah, sehingga dari keberadaan air yang ada di bumi ini tidak lebih ya, jadi tidak lebih dari 1% saja yang bisa kita konsumsi. Bayangkan teman-teman semua apabila kita tidak menggunakan air dengan sebaik mungkin ya,
Nah, sehingga sangat prihatin sekali ya, apalagi memang kondisi bumi itu yang semakin tua gitu ya. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, di apa namanya, beberapa puluh tahun sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya itu, pencemaran tidak terlalu banyak seperti yang sekarang ya. Nah, kemudian berdasarkan dari data WHO ya, jadi, data dari WHO ini menyatakan bahwa 2,5 juta orang ya, itu ternyata, mengalami kekurangan akses sanitasi yang baik ya. 1 juta di antaranya itu ternyata masih, buang air besar itu secara sembarangan. Ya mungkin karena tidak punya WC gitu ya, terus akhirnya di sungai begitu. Selanjutnya, 748.000 orang ini juga mengalami, mengalami kekurangan akses air minum yang baik, ya. Bayangkan bahwa kalau misalkan kita kehausan gitu ya, apakah kita rela gitu ya, meminum air yang tidak layak untuk kita minum ya. Kemudian 1,8 juta orang ya, itu menggunakan air minum ya, yang sudah terkontaminasi oleh tinja. Nah, nanti akan saya paparkan ya beberapa hari yang lalu ya, ini sempat viral ya terkait bahwa, 70 hampir 70% air sumur ya di Indonesia itu tercemar tinja. Nah, nanti, saya akan sampaikan terkait berita ini ya, itu dari UNICEF. Kemudian, data statistik yang lain juga menyatakan bahwa 125.000 jam per hari itu dibutuhkan oleh wanita ya, ibu dan anak-anak itu untuk, mengumpulkan air ya. Kemudian 6.000 anak ya, itu meninggal per hari itu karena penyakit yang disebabkan, atau ditularkan oleh air. Nah, oke, di layar nampak sekali, gambar ya. Di sini itu gambar yang menyatakan hubungan antara energi dan air, ya. Jadi sebenarnya ya, kita itu membutuhkan banyak sekali air untuk menghasilkan listrik dari berbagai sumber listrik ya, kecuali dari angin ya. Nah, selain itu, energi itu juga dibutuhkan untuk mengalirkan ya, mengolah air ya. Nah, di mana nanti semakin banyak air yang tercemar ya, semakin, banyak air yang tidak bisa kita konsumsi, itu kan berarti akan semakin banyak energi yang kita gunakan, ya kan? Nah, ini, sehingga mau tidak mau kalau misalkan kita, bisa menghemat air, otomatis nanti energi, yang dibutuhkan juga semakin kecil, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, ada panah biru dan panah merah ya. Jadi panah biru ini menunjukkan aliran air, kemudian yang panah merah ini menunjukkan aliran dari energi. Jadi sangat berhubungan sekali energi dengan air ya, sehingga tadi, mau tidak mau kita harus memberi contoh kepada yang lain untuk, melakukan program penghematan air, seperti itu. Nah, di sini nampak ya, ini launching-nya baru beberapa hari yang lalu ya, di webnya UNICEF ya, dan data ini diperoleh dari, Kementerian Kesehatan ya, tahun 2020. Jadi terlihat banget ya di sini, ini Indonesia itu ternyata hampir 70% ya, sumber air minum ya, rumah tangga ini terkontaminasi oleh limbah tinja. Nah, kemudian kita berpikir, kok bisa begitu ya? Kok bisa sampai tercemar? Lah, kita harus melihat apakah contoh misalkan septic tank yang kita punya di rumah, ini apakah sudah sesuai standar atau belum? Nah, nanti bisa kalian, teman-teman cek ya, jangan-jangan, wah ternyata salah ini Pak tukangnya membuat septic tank gitu ya, ternyata nggak sesuai standar. Jadi bagaimana sih, septic tank yang sesuai standar ya? Yang aman ya, jadi nggak akan bocor, yaitu yang kedap ya teman-teman. Jadi, septic tank yang baik itu yang kedap air. Jadi misalkan kita coba ya, misalkan, ada Pak tukang, ini baru membuat septic tank ya, kita akan coba, kita kasih air septic tanknya apakah dia merembes atau tidak.
Nah, kalau tidak itu berarti yang sudah baik ya, jadi yang sudah kedap. Atau misalkan, wah ini Bu, saya mending langsung beli septic tank pabrikan. Nah, itu juga boleh ya, itu lebih baik karena itu yang sesuai standar ya, jadi yang kedap. Nah, kemudian selain itu juga agar tidak merembes, kemudian, septic tank penuh gitu ya. Nah, terus apalagi upaya yang bisa kita lakukan nih? Nah, yaitu kita bisa menyedot ya, menyedot lumpur ya, itu minimal sekali tiap 3 sampai 5 tahun, ya itu disedot lumpurnya ya, itu disedot lumpurnya. Nah, kenapa ini sangat, penting ya, dan ini mendapatkan perhatian oleh UNICEF ya, selaku organisasi yang bergerak di bidang anak-anak ya, ini di bawahnya PBB. Nah, karena apa? Karena, air ya yang terkontaminasi oleh tinja ya, ini kan sebagai sarana penyebaran penyakit ya, terutama adalah diare. Nah, kita tahu ya di mana, diare ini merupakan penyebab nomor satu ya, jadi penyebab nomor satu kematian anak ya, di bawah usia 5 tahun. Nah, sehingga, UNICEF sangat-sangat gencar gitu ya kampanye, di seluruh dunia ya terkait, bahaya yang ditimbulkan. Ya, jadi, teman-teman nanti bisa cek ya, bisa saling memeriksa apakah, septic tank yang ada di rumah masing-masing atau di kos dan sebagainya itu apakah sudah memenuhi standar atau belum. Nah, kalau belum bagaimana ya, ya harus harus diperbaiki gitu-gitu. Gitu ya, dan, data ini diperoleh itu dari 20.000 sampel air minum rumah tangga ya, jadi 20.000 yang ada di Indonesia itu dicek, kemudian diperoleh hasil hampir 70% tadi yang terkontaminasi, seperti itu. Oke, kemudian, terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan air bersih. Jadi kita, alhamdulillah sudah mulai akhir pandemi ya, jadi meskipun kita masih tetap ada anjuran untuk menggunakan masker di dalam ruangan gitu ya. Nah, jadi beberapa ya tahun belakangan ini itu kan kita, apa ya, istilahnya itu kita diberi cobaan ya. Jadi diberi cobaan, eee, kita mengalami yang namanya pandemi Covid ya. Nah, dari pandemi Covid ini ternyata banyak sekali efek yang ditimbulkan. Salah satunya adalah penggunaan air bersih yang semakin meningkat gitu ya. Jadi kalau kita lihat di layar ini, jadi mulai dari apa namanya, aktivitas cuci ya, cuci tangan, kemudian aktivitas mandi ini meningkat lumayan pesat ya. Kemudian juga, apa namanya, misalkan kita mencuci tangan pakai air ya, otomatis kan harus pakai air bersih ya kan. Nah, ini juga, dari tahun ke tahun ini kan terjadi peningkatan. Mandi, jadi sebelum masuk ke rumah, kita harus mandi ya, langsung mandi. Ya, tidak boleh berpapasan, bersentuhan, atau, kontak dengan siapa yang ada di rumah gitu ya. Jadi disyaratkan untuk mandi dulu sebelum aktivitas yang lain. Nah, ini juga, menyebabkan kebutuhan air bersih juga meningkat ya. Ini berdasarkan data dari, Indonesia Water Institute ya, jadi suatu lembaga yang bergerak di bidang sumber daya air ya. Terus kemudian terkait dengan sebaran akses air minum layak. Air minum itu apa ya? Jadi apa sih definisi air minum ya? Jadi air minum itu kan air ya, air yang, dengan proses pengolahan maupun dengan tidak pengolahan, tidak dilalui dengan proses pengolahan itu layak untuk diminum ya. Berdasarkan dari beberapa aspek, parameter kesehatan yang disyaratkan ya, terutama, kalau di Indonesia ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan ya nomor 492 tahun 2010 ya tentang, baku mutu air minum ya. Nah, jadi yang layak dan tidak layak pasti kita harus, merujuk pada, parameter yang dipersyaratkan oleh Permenkes. Nah, di sini, ada data ya dari tahun 2018 sampai tahun 2020 ya. Jadi yang memiliki akses terhadap air minum layak ini, mengalami peningkatan ya. Jadi
mengalami peningkatan, tetapi juga tidak terlalu signifikan ya. Di tahun 2020 ini ternyata masih ada hampir 10% ya rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak ya. Ini data berdasarkan BPS tahun 2020. Jadi ini masih menjadi PR ya, PR pemerintah dan juga PR kita bersama, bagaimana agar nanti di mungkin akhir tahun 2022 itu seluruh rumah tangga itu 100% memiliki akses terhadap air minum yang layak, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebarannya ya, dari provinsi ya, dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, ini yang memiliki presentasi air minum layak ya, yang paling yang paling baik ya, yang paling baik itu adalah di Jakarta ya. Jadi di Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung ini juga lumayan ya, karena memang Jakarta adalah pusat pemerintah ya. Jadi paling mudah ya untuk diperolehnya. Jadi mungkin ada pengolahan dari air laut atau dari pengolahan yang lain ya. Nah, di sini kalau kita lihat kurang lebih grafiknya hampir sama ya di tahun baik 2019 maupun di 2020 ya. Jadi tidak terlalu kita melihat adanya signifikan persentase ya, kenaikan atau penurunan persentase dari tiap-tiap provinsi ya. Nah, kemudian tadi apa saja sih yang menjadi syarat air minum ini layak untuk kita konsumsi ya. Jadi kita bagi menjadi 3, yang pertama adalah syarat fisik, kemudian ada syarat bakteriologis, kemudian ada syarat kimia ya. Kalau secara fisik air minum yang layak itu kan bisa kita lihat dari dia tidak berbau, tidak berasa ya, kemudian tidak berwarna. Tapi tidak cukup hanya syarat fisik aja. Bisa saja air yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa itu ternyata mengandung logam berat ya. Misalkan merkuri atau yang lain ya, logam timbal misalkan, dan itu mungkin melampaui ambang batas. Tapi kok ini ya kok tidak berasa atau tidak berbau atau tidak berwarna seperti itu. Jadi semua syarat-syarat ini harus terpenuhi gitu ya. Kemudian juga syarat bakteriologis, ada nggak bakterinya? Terutama bakteri yang bersifat patogen ya. Ada tidak? Itu perlu kita cek. Kemudian syarat kimia. Air minum yang layak itu kan harus mengandung zat-zat yang kita butuhkan ya untuk tubuh. Nah, apakah zat-zat kimia itu ada dalam jumlah tertentu gitu ya? Seperti kalau misalkan ada daerah yang air minumnya itu mungkin berasal dari air hujan gitu ya. Berasal dari air hujan. Nah, padahal air hujan ini kan tidak mengandung mineral kalsium, sehingga untuk tubuh perlu kita tambahkan kalsium, ya kan? Jadi misalkan air hujan saja yang digunakan sebagai sumber air minum ya, nah itu harus kita tambahkan zat-zat kimia yang lain tadi ya, perlu kita tambahkan kalsium misalkan. Jadi seperti itu ya, jadi kita tidak bisa melihat air minum yang layak hanya dari fisik saja, tapi perlu pemeriksaan yang lebih lagi, misalkan dari tadi kimia, kemudian bakteriologi, seperti itu ya. Oke, kemudian terkait dengan SPAM ya, jadi ini adalah sistem sistem penyediaan air minum ya. Kita harus melihat bagaimana sebenarnya kapasitas SPAM yang ada di Indonesia. Dan dari beberapa data ya itu ternyata masih tergolong rendah. Nah, ini adalah menimbulkan PR untuk kita semua ya, tidak hanya pemerintah ya. Kenapa ini bisa terjadi seperti itu ya? Nah, sistem penyediaan air minum itu apa sih ya? Jadi ini adalah satu kesatuan ya, sarana prasarana yang bisa digunakan untuk menyediakan air minum ya. Seperti misalkan mulai dari sumber air sumur, kemudian tada hujan ya, air yang dari hujan, kemudian ada juga misalkan air yang terlindung yang lain ya, yang masih bisa dimanfaatkan.
Alasannya apa? Kenapa kok bisa kapasitas SPAM di Indonesia itu rendah? Jadi yang pertama itu karena sumber air baku, ya. Jadi sumber air baku itu ternyata semakin terbatas. Kita lihat bahwa dari data Global Forest Watch ya, ini terlihat bahwa luas penurunan lahan tutupan pohon di Indonesia ya ini berkurang ya. Nah, berkurang ini ada dari tahun 2001 sampai 2019 ini mengalami penurunan ya secara garis besar ya, walaupun ada di tahun tertentu itu meningkat ya. Nah, luas lahan ya tutupan pohon baik itu hutan primer maupun hutan sekunder ini menurun hingga 26,8 juta hektar ya, sangat luas sekali yaitu dari periode 2001 sampai 2019. Kalau kita lihat bahwa total penggundulan lahan ya hutan ya atau deforestasi dalam 20 tahun terakhir ini telah mengurangi 17% lahan tutupan pohon di Indonesia. Jadi misalkan tadi ya penggundulan hutan yang tidak benar ya, caranya tidak benar, kemudian itu terus menerus, itu akan mempengaruhi sistem penyediaan air minum ya yang ada di Indonesia. Hal ini sebenarnya juga diatur ya oleh pemerintah itu melalui peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM. Kemudian ada juga peraturan Menteri PUPR ya tahun 2016 ini juga terkait dengan penyelenggaraan SPAM. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan kebijakan itu Indonesia sudah ada itu ya, tinggal nanti bagaimana pelaksanaannya. Kemudian yang kedua apa ini? Apa namanya yang menyebabkan kok SPAM-nya rendah? Yaitu sungai tercemar ya. Jadi kalau kita lihat ini dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, jadi tahun 2018 dan 2019 ini jumlah sungai berdasarkan mutu kualitas air bisa kita lihat di sini ya. Jadi 54 dari 98 sungai di Indonesia ini berstatus cemar ringan. Ya, jadi tercemar tapi ringan. Kemudian ada 6 sungai itu yang masuk cemar ringan sedang. Tetapi ada yang berstatus cemar ringan berat ya. Ini 38 sungai. Dan data tahun 2019 ini lebih buruk dari tahun 2018 ya. Jadi ternyata pencemarannya cukup berat ya. Di yang warna biru ini tahun 2018, kemudian yang orange ini tahun 2019. Jadi ternyata untuk yang tercemar ringan berat itu melebihi dari data tahun 2018 menurut KLHK. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa apa ya yang sebaiknya kita lakukan ya, karena tadi sudah penggundulan hutan ya, kemudian air sungai yang tercemar. Lah ini kenapa kok bisa air sungai itu banyak yang tercemar gitu ya. Satu mungkin karena banyak sekali usaha laundry misalkan ya di daerah tersebut sehingga buangannya itu dibuang ke sungai, atau mungkin selain laundry ya yang mengandung sabun ya, di mana sabun ini kan termasuk mengandung zat kimia yang susah diuraikan oleh lingkungan. Selain sungai tercemar, yang selain itu apa ya? Jadi yang ketiga yaitu adalah pembangunan infrastruktur untuk air bersih belum merata dan kemudian manajemen pengelolaan SPAM belum tepat. Jadi kalau kita lihat ya dari data yang saya peroleh ya, jadi kapasitas terpasang SPAM jaringan perpipaan di Jawa Timur ini ternyata lebih banyak ya dibandingkan dengan di daerah Papua Barat, di mana di Papua Barat ini hanya sebesar 179 liter per detik ya, ini pada tahun yang sama yaitu tahun 2019. Termasuk juga bagaimana terkait dengan manajemen pengelolaan SPAM ya, ini juga belum tepat. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan kenapa di Indonesia itu kapasitas SPAM-nya masih rendah ya. Oke, kemudian mengapa kok kita itu akhirnya
perlu melakukan yang namanya penghematan air, ya. Coba kita lihat di sini di peta ya, ini ada data peta tahun 1995. Kemudian ada data tahun 2025, jadi ini data mendatang ya. Kita lihat di sini bahwa pada tahun 95 ya, ini ada negara Afrika yang paling ini ya, mungkin. Nah, muncul enggak ya warnanya, muncul tidak? Oke, jadi yang saya lingkarin ini ya, jadi tahun 1995 ini negara Afrika ya, Afrika Selatan. Nah, Afrika Selatan ini kan warnanya masih coklat muda ya, jadi negara tersebut itu menggunakan air ya, itu mengambil air itu 20-40% dari total air yang ada ya. Tetapi prediksinya pada tahun 2025 itu mereka akan mengambil air ya, dari air yang ada itu lebih dari 40% ya. Jadi di sini kita lihat perubahan warna dari coklat muda menjadi coklat tua gitu ya. Terus bagaimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia perkiraannya masih sama ya. Jadi kita masih menggunakan air itu kurang dari 10% dari total keberadaan air ya. Jadi alhamdulillah sekali ya, kita tidak terlalu boros ya. Nah, kenapa? Mungkin karena kita itu dipengaruhi oleh negara kepulauan ya. Jadi sangat banyak air itu melimpah ya. Nah, negara-negara yang lain bagaimana? Jadi kalau kita lihat perubahan dari warna coklat muda menjadi coklat tua ya di sini, ini kan negara-negara di Afrika ya. Jadi di Afrika ini sepertinya nanti akan mengalami kondisi yang misalkan kekurangan air bersih dan seterusnya. Nah, kita walaupun dari dari data perkiraan seperti ini kita masih lega, tapi kita tidak menutup kemungkinan juga bisa mengalami hal seperti ini. Jadi kita tetap harus waspada ya, harus harus sadar diri, apalagi tadi dari data UNICEF ya, di mana pencemaran air sumur ya, rumah tangga di Indonesia itu hampir 70%. Jadi itu kan sangat istilahnya prihatin ya. Jadi kita sangat prihatin ya mendengar hal itu. Oke, tadi sudah saya sampaikan terkait air yang ada di bumi ya. Jadi bisa saya sampaikan lagi. Jadi memang air ya menutupi bumi ini 97%, tetapi yang berupa air tawar itu hanya 2-3% saja. Di mana air tawar itu sudah 70% itu adalah es ya, bongkahan es ya, gletser ya. Kemudian cuma 29% aja yang air tanah. Sedangkan kurang dari 1% itu air yang berasal dari sungai dan danau. Gitu. Oke, terus kemudian mengapa kita perlu menghemat? Yang pertama adalah kita harus memastikan air di masa depan dan untuk generasi yang akan datang itu seperti apa gitu ya. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu menjadi korban keserakahan manusia sebelumnya ya. Jadi terlalu boros ya, tidak bisa memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bisa mengurangi biaya ya. Jadi kalau kita menghemat pasti kan biayanya lebih murah ya. Jadi tidak perlu misalkan kita langganan PDAM ya, itu mungkin nggak terlalu atau mungkin sudah cukup ya, kita nggak perlu langganan lagi karena sudah terpenuhi ya kebutuhan air yang layak misalkan. Terus kemudian mengurangi kebutuhan ya akan tambahan air. Misalkan kita menggunakan air yang banyak gitu ya, jadi limbahnya sangat banyak kemudian dibuang ke sungai. Nah, itu kan akan berimpact ya terhadap habitat yang ada di sungai seperti ikan. Nah, bagaimana nasib ikan ya apabila kita misalkan mencuci terlalu banyak, kan akan menghasilkan sabun ya. Nah, padahal sabun itu dia tidak bisa diolah ya, tidak bisa diolah, jadi tidak bisa terurai oleh tanah. Sehingga akan berefek ya, berakibat pada ikan.
Terus kemudian kita juga bisa menghemat energi ya. Jadi menghemat energi selama pengolahan, kemudian pembersihan air ya yang digunakan di provinsi atau di perkotaan ya, di perkotaan yang membutuhkan energi yang intensif. Seperti itu ya. Jadi tadi mengapa kita perlu untuk menghemat air. Oke, ini saya putarkan video ya terkait ya. Oke. Jadi tips-tips ya, tips-tips apa yang perlu kita lakukan ya agar kita bisa menghemat air. Belum muncul ya. Apakah sudah muncul ini videonya? Sudah terlihat, Ibu. Oke ya. Jadi tadi ada beberapa tips ya. Nah, beberapa tips yang bisa kita lakukan ya untuk menghemat air ya. Jadi ada tadi yang pertama adalah kita apa namanya mengurangi misalkan tadi ada yang mencuci ya. Jadi mencuci piring ya, tapi dengan kita meninggalkan air yang penuh gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengganti alat untuk menyiram ya, baik menyiram tanaman atau mungkin menyiram mencuci mobil, motor gitu ya, itu menggunakan tidak harus langsung ke gayung gitu ya, atau langsung ke pipa gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu juga kita bisa mengurangi lama dari mandi gitu ya. Jadi bisa menggunakan shower ya, jadi nggak pakai gayung lah nanti langsung habis gitu ya. Kemudian juga kita bisa menggunakan banyak ya, banyak contohnya. Contoh misalkan kalau ada kita menggunakan AC, pembuangan air ya, itu bisa kita manfaatkan lagi untuk menyiram tanaman seperti itu ya. Nah, kalau di sini saya akan menggabungkan cara yang mudah ya untuk bisa kita praktekkan bagaimana bisa menghemat air ya. Jadi pada saat kita mencuci ya, mencuci pakaian atau piring ya, itu tidak boleh sebaiknya jangan sedikit demi sedikit ya. Jadi kita jadikan satu penuh ya, sehingga tidak buang-buang air. Jadi kita tunggu cucian yaitu sudah penuh dulu baru kita cuci. Jangan
misalkan piring baru satu cuci, ini cuci gitu ya, itu akan terjadi pemborosan. Kemudian air yang mengalir itu dimatikan ya. Kadang kita misalnya menemukan di tempat umum gitu ya, itu air mengalir sampai penuh ya baknya, itu nggak dimatikan. Jadi kalau kita melihat seperti itu langsung kita matikan, jangan dibiarkan air itu mengalir terus ya. Kemudian juga yang biasanya mungkin mandi 1 sampai 2 jam itu ya, nah itu diperpendek ya, tidak perlu sampai mandi berjam-jam ya, karena agar menghemat. Apalagi misalkan kadang juga ada yang pada saat gosok gigi ya, gosok gigi airnya dibiarkan mengalir terus kerannya. Nah, itu bisa dimatikan ya, air kerannya bisa dihentikan dulu, tidak perlu dibiarkan mengalir. Oke, terus kemudian kita mencoba melihat apakah ada kebocoran ya, kebocoran pipa misalkan, ini kok kayaknya selangnya bocor ya ini. Nah, itu bisa kita perbaiki ya. Jadi jangan cuek, "Ah, nggak apa-apa yang penting pokoknya air keluar lah," gitu ya. Nah, tapi harus kita perhatikan apakah ada kebocoran atau tidak, karena itu nanti juga bisa untuk menghemat air ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengurangi aliran di toilet gitu ya. Jadi tadi misalkan perlu kita misalkan wudhu ya, jadi yang muslim wudhu tidak perlu air itu sampai melebar-melebar gitu ya, sampai terlalu keras gitu ya mengalirnya. Cukup yang penting air cukup mengalir aja dan semuanya terbasahi gitu ya, sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi itu yang mungkin bisa kita ambil ya, ambil contoh di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman semua. Baik, itu dia teman-teman pemaparan dari Budian, dan sekarang selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab teman-teman. Kita buka sesi diskusi, jadi untuk teman-teman yang ingin ditanyakan boleh langsung saja disampaikan. Silahkan teman-teman. Mungkin ada yang ingin berbagi tips, mungkin boleh gitu ya. Iya, boleh untuk teman-teman semua nih yang punya pertanyaan-pertanyaan, misalkan boleh ditanyain ke Ibu Diannya, mumpung masih ada Ibu Diannya nih teman-teman. Gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Jelas. Baik, kalau seperti itu kita lanjut ke sesi berikutnya teman-teman. Kita di sini akan ada Kahoot ya teman-teman, Kahoot berhadiah. Ini adalah kuis. Jadi teman-teman tadi yang sudah mendengarkan dengan baik pemaparan dari Budian pasti bisa menjawab soal-soal Kahoot ini. Dan nanti akan memenangkan hadiahnya seperti itu. Baik, kita akan move ke sesi Kahoot. Boleh teman-teman semua dibuka Google Chrome-nya dan ketikkan kahoot.it. Boleh ya teman-teman semua? Oke, selanjutnya teman-teman bisa masukkan game PIN-nya di 714-1982 atau bisa langsung di scan di barcode-nya teman-teman. Oke, kita tutup ya teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, soal pertama, berapa persen air tawar yang dapat dikonsumsi dari total air yang menutupi permukaan bumi? Ayo yang tadi menyimak nih, pasti bisa jawab. Oke, kita next ke soal berikutnya teman-teman. Bagaimana kebutuhan air bersih selama pandemi COVID-19 jika dibandingkan kebutuhannya sebelum pandemi?
Oke, masih ada yang salah ternyata ya. Nggak apa-apa. Masih ada soal berikutnya, teman-teman. Oke, dipimpin oleh Kak Samuel ternyata. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan ketiga, true or false? Sumber air baku semakin terbatas dan sungai tercemar merupakan faktor terendah pada kapasitas sistem penyediaan air minum. Kira-kira betul atau salah ya? Oke, betul ya teman-teman ya. Yang memimpin adalah Kak Ananda. Oke, kita next ke berikutnya. Oke, ini poinnya double ya teman-teman, jadi usahakan benar nih untuk bisa membalap. Pada tahun 2020 masih ada berapa persen rumah tangga Indonesia yang belum memiliki akses ke sumber air minum layak? Oke, boleh diketikkan jawabannya. Oke, yang benar adalah 9,79%, teman-teman. Oke, yang memimpin masih Kak Samuel nih, di balap lagi. Oke. Berikutnya double point lagi, teman-teman. Kira-kira true or false? Oke, true ya teman-teman ya. Oke, kira-kira siapa nih yang memenangkan hadiah kita pada kegiatan temu pakar kita kali ini? Oke, ternyata Kak Ananda. Coba kita sapa dulu ya Kak Anandanya ya. Halo Kak Ananda, adakah Kak Ananda di sini? Halo Kak. Oke, halo. Selamat ya Kak Ananda ya. Kak Ananda udah memenangkan sesi kuis kita kali ini. Nanti untuk infonya boleh di screenshot. Nanti bisa dikirim buktinya ke nomor berikut. Sebentar. Oke, ini dia nomornya Kak Ananda. Nanti Kak Ananda bisa langsung hubungin, kemudian kirimkan bukti screenshot-annya seperti itu. Oke, mungkin ini kita sudah di penghujung dari kegiatan temu pakar kita kali ini ya teman-teman. Dan ini ada link sertifikatnya, boleh teman-teman langsung diisi. Nanti kita akan kirimkan untuk sertifikatnya. Sebentar. Oke. Oke teman-teman, karena kita sudah di penghujung dari kegiatan temu pakar kita kali ini, saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dian. Terima kasih sudah mengisi acara kita pada kali ini sebagai narasumber kita. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ikut gabung kegiatan temu pakar kita kali ini. Walaupun ini hari weekend, teman-teman masih tetap semangat ya teman-teman. Kalau seperti itu, kita cukupkan kegiatan temu pakar kita kali ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Bu Den ya atas waktunya ya. Sama-sama ya Mbak Fiska. Baik, kalau seperti itu, ada yang ingin disampaikan lagi dari Ibu Dian?
Mohon maaf, ini pesertanya dari TLM semua atau memang umum ya, Mbak Fiska? Iya, dari TLM, Ibu. Oh ya, oke. Betul. Ya, Ada terima lagi Ibu kasih. yang ingin disampaikan? Sudah Mbak, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang hadir pada kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat ya, kalau ada salah mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi ya di waktu yang lain gitu ya, di acara yang lain. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua, sehat-sehat, kemudian lancar-lancar perkuliahannya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semua. Iya, sama-sama. Izin live ya, Mbak. Terima kasih.